Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mulyono dengan 42122010171. Di sini saya akan menjelaskan tugas desain sistem mekatronika minggu keempat, yaitu membuat sistem lift 3 lantai. Oke, di hadapan saya di sini ada 5 panel. Panel pertama yang digunakan untuk mengontrol on off-nya pada sebuah sistem lift. Jadi di sini ada tombol start, tombol stop, dan emergency. Lalu yang panel kedua yaitu adalah tombol yang berisi di dalam lift. Jadi ini adalah tombol-tombol yang ada di dalam lift yang berisi tombol lantai 1, lantai 2, lantai 3, lalu ada tombol untuk membuka pintu liftnya, open door, dan tutup pintunya yaitu close door. Lalu yang ketiga panel selanjutnya ini adalah tombol-tombol yang berada di luar lift sesuai urutan lantai. Jadi di sini yang pertama ini adalah tombol yang berada di luar lift di lantai 1 yang hanya memiliki satu, yaitu adalah arrow up atau arah panah ke atas. Lalu di lantai 2 ada dua tombol. Yang pertama adalah arrow up atau panah ke atas dan arrow down atau arah panah ke bawah. Dan yang terakhir ini adalah tombol yang berada di lantai 3 yang hanya memiliki satu, sama dengan lantai 1, yaitu adalah arrow down. Langsung saja. Oh ya, untuk program sistem liftnya di sini saya menggunakan tiap portal atau menggunakan Siemens untuk memprogramnya. Dan ini adalah salah satu bagian program PLC-nya. Sini saya tidak akan banyak menjelaskan di sebuah programnya, tapi saya akan menjelaskan sebuah mekanisme di sistem liftnya. Oke, langsung saja di sini saya akan mulai upload ulang. Lalu kita cek apakah sudah terkoneksi, dan di sini hasilnya bahwa PLC tersebut sudah terkoneksi ke Factory IO. Oke, langsung saja kita akan mulai menekan. Nah, di sini display-displaynya menampilkan angka 1 yang berarti bahwa liftnya berada di lantai 1. Nah, di sini posisi pintu-pintunya dalam keadaan terbuka karena sistem liftnya dalam keadaan mati. Jadi di sini saya buat programnya. Ketika sebuah sistem liftnya dalam keadaan off, maka pintu-pintu setiap lantai itu dalam keadaan terbuka. Jadi kalau kita menekan tombol start, maka pintu-pintunya ini akan tertutup. Menekan, maka pintu-pintu sudah dalam keadaan tertutup. Oke, langsung saja kita akan mencoba mekanismenya dengan sebuah ilustrasi, yaitu adalah kondisi pertama. Jadi untuk kondisi pertama, di sini saya akan mulai menekan tombol 3. Di sini saya akan nanti mulai menekan tombol menuju ke lantai 3, lalu kita menekan tombol lantai 2 dan menekan tombol lantai 1. Untuk mekanismenya, ketika kita mulai menekan tombol 3 pertama kali dan lift tersebut dalam keadaan standby, maka lift akan mulai mengunci jalurnya, yaitu dari bawah ke atas atau saya menyebutnya pad up. Jadi lift di sini akan berjalan dari bawah ke atas sampai menuju puncak atau target yang telah ditentukan. Setelah itu, ketika sudah mencapai puncaknya, lift tersebut akan mulai ngereset dan mencari tugas-tugas apa yang belum diselesaikan. Nah, ketika kita tadi mulai menekan tombol 3, 2, 1, lift akan mulai berhenti di lantai 2, lalu dia akan lanjut ke lantai 3. Setelah itu, dia akan turun menuju ke lantai 1. Jadi langsung saja kita lihat.
Pertama kita akan menekan tombol lantai 3, lantai 2, lantai 1. Jadi yang pertama liftnya mulai di lantai 2. Setelah itu dia akan lanjut ke lantai 3 dan terakhir dia akan turun ke lantai 1 sebagai tugas terakhir atau tugas finalnya. Jadi liftnya berakhir di lantai 1. Ini adalah kondisi pertama. Lalu untuk kondisi kedua, kita akan mulai mencoba di outnya, di tombol-tombol yang berada di luar lift. Jadi untuk kondisi kedua, pertama kita akan mulai menekan tombol arrow down di lantai 2, lalu kita menekan tombol arrow down di lantai 3 dan arrow down di lantai 1. Atau juga bisa sama aja ketika kita juga bisa menekan tombol arrow down di lantai 2, arrow up di lantai 1 dan arrow down di lantai 3. Jadi untuk secara mekanismenya, lift tersebut akan mulai berjalan ke lantai 2 walaupun kita menekan arrow down, karena posisi liftnya itu dalam keadaan standby atau tidak dalam keadaan menjalankan tugas, maka lift akan berjalan ke lantai 2. Setelah itu, lift akan lanjut ke lantai 3. Walaupun kita tadi nanti akan menekan tombol lantai 1, lalu lantai 3, lift akan berjalan ke lantai 3. Sesuai yang saya katakan tadi, bahwa lift tersebut akan berjalan untuk menyelesaikan jalur yang telah dia tentukan, yaitu dari bawah ke atas. Setelah dia sudah menyelesaikan jalurnya, lalu dia akan mulai menggantikan jalurnya, yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya kita lihat skenario nya. Kita pertama mulai menekan di lantai arrow down di lantai 2, arrow down di lantai 3, dan arrow up lantai 1. Tekan gini. Oke, bisa kita lihat lift akan mulai berhenti di lantai 2, lalu dia akan lanjut ke lantai 3 untuk menyelesaikan jalurnya. Setelah itu dia akan menuju ke lantai 1 sebagai posisi terakhirnya. Bagaimana kalau kita menjalankan kondisi kedua secara terbalik, yaitu posisi liftnya terakhir di lantai 3? Bisa, hasil juga sama. Kita akan menuju ke lantai 3 dulu untuk mengetes kondisi kedua yang tadi. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita akan mencobanya. Yang pertama kita akan mulai menekan arrow up di lantai 2, lalu arrow down di lantai 3, dan arrow up di lantai 1. Maka lift akan mulai berjalan ke lantai 2, lalu dia lanjut turun ke lantai 1, dan terakhir dia akan naik menuju ke lantai 3. Jadi kita mulai, kita menekan di lantai up di sini, lalu oke, bisa kita lihat lift akan menuju ke lantai 2, lalu lanjut ke lantai 1, dan terakhir dia akan mulai naik menuju ke lantai ketiga. Jadi hasilnya sudah sesuai ya. Oke, lanjut. Kita akan turun lagi supaya biar lebih nampak. Oh ya, di sini saya lupa untuk mengilustrasikan pintunya. Misalnya buka, kita akan bisa membukanya. Kita bisa tahan dan kita bisa menutup. Oke, hasilnya sudah cukup, walaupun di pintu terkadang ada sedikit ngebak. Lalu untuk kondisi terakhirnya, itu adalah kondisi yang dimana kita cukup banyak akan menekan tombolnya di luar. Jadi kita akan buat
kondisi yang pertama kita akan mulai menekan tombol lantai 3, yaitu arrow down. Kita akan mulai menekan tombol 3, lalu kita menekan tombol arrow down di lantai 2, lalu kita menekan tombol di lantai 1, dan kita menekan tombol arrow up di lantai 2. Jadi untuk mekanismenya, lift akan mulai bergerak ke lantai 2 karena kita menekan tombol arrow up ya. Jadi lift akan berhenti di lantai 2, lalu lanjut ke lantai ketiga. Setelah itu dia akan turun ke lantai 2, dan terakhir kali dia akan menuju ke lantai 1. Lalu saja kita mulai menekannya. Teman-teman. Oke. Jadi lift pertama akan mulai berhenti di lantai 2. Bisa kita lihat di sini arah panah ke atas yang mati, yang menandakan bahwa tugas tersebut telah selesai. Tapi ada satu lagi tugas, yaitu arah panah ke bawah, yang berarti lift akan berhenti di lantai 2 sebelum ke lantai 1. Oke, bisa kita lihat. Dan terakhir, lift menuju ke lantai 1. Bagaimana kalau kita buatnya secara terbalik? Hasilnya sama aja juga ya. Kita akan mulai coba. Pertama kita akan mulai menekan tombol lantai 1, lalu kita menekan 2 tombol di lantai 2, dan menekan tombol di lantai ketiga. Kita mulai menekan tombol. Ini kita bisa melihat. Lalu kita bisa tahan pintunya. Setelah itu dia akan menuju ke lantai 1. Tadi nampak kayak ada bak. Baru dia menuju ke lantai 2 lagi. Dan terakhir dia menuju ke lantai 3. Di sini kita bisa coba menekan emergency. Lalu kita akan lanjut. Oke. Liftnya berjalan sudah cukup baik dan sesuai instruksi. Mungkin segini saja dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.